Shalom, jemaat Tuhan yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat Minggu Advent yang pertama buat kita semua. Saudara terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-9 sampai 13. Namun sebelum itu, mari kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah Bapa yang pengasih Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan buat segala kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan hingga hari ini. Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu, mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Berkatilah setiap hati dan pikiran kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kiranya kami diberikan hikmat, pengertian untuk memahami setiap firman-Mu, dan kami juga diberikan kekuatan lewat Roh-Mu untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan hari ini di Minggu Advent pertama tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dengan judul perikop kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada iman. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus-Nya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi, hari ini kita telah tiba dan memasuki Minggu Advent pertama sebagai tahun baru gerejawi dalam kalender gerejawi. Seperti yang kita ketahui, Minggu Advent adalah minggu penantian, di mana setiap kita yang percaya menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali dan mempersiapkan diri untuk menyambut Natal, yakni peringatan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Dalam iman kita pada Yesus Kristus, kita percaya bahwa Yesus akan datang kedua kalinya. Dalam kedatangannya, Ia akan datang sebagai Raja kemuliaan dan menjadi Hakim yang agung yang datang dengan penuh keadilannya menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Maka sebagai orang percaya dalam penantian kedatangan Yesus yang kedua kali itu, yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan penyambutan baginya, yakni Dia yang akan datang kedua kali itu, yakni Hakim Agung yang penuh dengan keadilan. Menyambut kedatangannya dalam kekudusan, demikianlah yang harus kita persiapkan.
yang diserukan tema minggu kita hari ini lewat surat Paulus yang pertama kepada jemaat Tesalonika, yakni 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai 13. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, jemaat Tesalonika berdiri merupakan buah dari pelayanan Rasul Paulus dan juga buah dari doa-doa Paulus kepada Allah. Pelayanan Paulus di Tesalonika memang terbilang sangat singkat, dikarenakan timbulnya ketidaksukaan orang-orang Yahudi terhadap orang Kristen pada saat itu. Kita bisa baca dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat yang pertama sampai 19. Dan itu berimbas kepada Paulus yang membawa pengajaran tentang Injil ke daerah itu. Dan akhirnya Paulus pun lari ke Berea. Lalu dari situ dia ke Athena, dan dari sana ia memerintahkan Timotius untuk meneruskan pekabaran Injilnya di Tesalonika. Karena memang Paulus mendengar bagaimana jemaat Tesalonika pada saat itu banyak mengalami kesusahan di sana. Maka dengan penuh rasa tanggung jawab dan juga dengan penuh rasa kasih, Paulus memanggil Timotius dan mengutus Timotius untuk melakukan pelayanan pekabaran Injil di Tesalonika. Lalu setelah Timotius pergi dan menyelesaikan tugas-tugas pelayanannya di Tesalonika, maka Timotius memberitahukan atau memberitakan kepada Paulus bagaimana kehidupan jemaat Tesalonika yang hidup dalam kasih, hidup mereka yang bertumbuh dalam iman, yang terlihat dari kegemaran mereka yang terus hidup melakukan hal-hal yang baik. Dan kabar gembira itu membuat Paulus tidak tahu mengucap syukur apa yang diberikannya kepada Allah. Mendengar kabar gembira tentang kehidupan jemaat Tesalonika yang bertumbuh dalam iman yang baik kepada Tuhan, yang tampak dalam kehidupan mereka yang hidup dalam kasih, yang terus bertumbuh dalam kasih, yang saling mengasihi. Dan demikianlah Paulus berharap agar kehidupan itu terus terjaga sampai hari kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perjalanan hidup kita di dunia ini memang tidak mudah. Ada banyak kesulitan dan kesusahan yang dapat menjadi penghalang bagi kita untuk bertumbuh dalam iman. Dan bahkan setiap saat iman kita dapat digoda oleh hal apa saja di dunia ini yang bisa membuat kita lemah dan tidak maju serta bertumbuh dan bertahan dalam iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti yang terjadi pada jemaat Tesalonika. Penindasan dari orang Yahudi terhadap orang-orang Kristen pada saat itu bisa juga terjadi bagi kita yang datang dari orang-orang lain yang membenci kita karena iman kita kepada Yesus Kristus di dunia ini. Seperti juga hal-hal kesusahan yang dialami oleh jemaat Tuhan di Tesalonika saat itu, duka cita kehilangan orang-orang yang dikasihi, itu juga dapat terjadi dan kita alami dalam kehidupan kita saat ini di dunia ini. Dan itu akan menggoda iman kita dan menggugah iman kita, mencobai kita dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Namun saudara-saudara terkasih, ketika itu dapat terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini, apakah kita harus berhenti untuk mempersiapkan diri kita dengan baik di dalam menanti kedatangan Yesus kedua kalinya?
dengan merelakan hidup kita menjadi tercemar oleh perbuatan-perbuatan dosa. Hari ini Tuhan dalam firman-Nya mengajak kita di minggu Advent pertama ini, supaya kita mempersiapkan diri kita dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dengan kekudusan. Maksudnya menyambut Tuhan dengan kekudusan, yaitu lewat hidup kita yang pertama diajak Tuhan melalui Rasul Paulus dalam firman Tuhan kepada jemaat Tesalonika, yaitu lewat hidup kita yang berdoa. Dalam firman Tuhan ini, Paulus memperlihatkan kepada kita hamba-hamba Tuhan yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan supaya tidak berhenti untuk berdoa buat pertumbuhan iman jemaat-jemaat Tuhan. Dalam ayat 10, Rasul Paulus katakan dalam firman Tuhan kita hari ini, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada iman. Ayat ini mengisyaratkan bagaimana Paulus sebagai Rasul Tuhan tidak ingin jemaat Tesalonika menjadi lemah dalam iman mereka. Dan dia juga selalu punya kerinduan untuk bertemu dengan jemaat Tesalonika yang pernah dilayaninya. Paulus tidak ingin jemaat Tesalonika menjadi lemah dalam iman mereka, dalam kerohanian mereka. Dan Paulus tidak ingin mereka hanya hidup dalam kerohanian yang sekedar saja. Oleh karena kesusahan yang dihadapi oleh mereka. Tapi Paulus ingin supaya mereka sungguh-sungguh hidup bertumbuh dalam iman mereka yang tampak dan yang dapat diteladani, yang tidak hanya mengikut tren ataupun yang tidak hanya ikut-ikutan, tetapi bertumbuh di atas dasar iman kepada Yesus Kristus, sehingga tidak mudah goyah apapun yang terjadi nantinya. Dan dalam ayat 13, Paulus juga katakan dalam firman Tuhan kita hari ini, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dan semua orang kudusnya. Memiliki hati yang kuat menghadapi cobaan yang datang, menghadapi godaan yang datang, bukanlah kita peroleh dari kekuatan kita. Tapi firman Tuhan kita di ayat 13 hari ini mengatakan, itu kita peroleh dari Allah yang memberikannya kepada kita. Karena itu saudara-saudara terkasih, Tuhan mengajak kita supaya dalam menjaga hati dan pikiran kita untuk tidak bercacat, untuk tetap setia, terus hidup bertumbuh dalam iman yang benar kepada Tuhan, sampai pada hari kedatangan Tuhan. Kita diajak untuk tidak lupa datang dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Datang kepada Tuhan lewat doa-doa kita yang kita lakukan dalam ketekunan dan kesetiaan, sehingga Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi dan melewati setiap kesusahan yang kita alami, seperti yang diteladankan oleh Paulus dan juga jemaat Tesalonika dalam firman Tuhan kita hari ini. Berdoa juga artinya kita menyerahkan penuh seluruh kehidupan kita kepada Tuhan di tengah-tengah semua yang boleh terjadi di tengah-tengah dunia ini. Lalu kemudian saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyambut kedatangan Tuhan dengan kekudusan, yakni lewat hidup kita yang teguh beriman pada Yesus Kristus. Saudara-saudara, perjalanan hidup kita memang tidak mudah, apalagi dalam mengikut Yesus. Setiap saat iman kita akan digoda oleh banyak hal di dunia ini. Namun satu hal yang mau ditekankan pada kita lewat firman Tuhan ini
Apapun tekanan dan godaan yang datang pada kita dalam perjalanan hidup kita mengikuti Yesus, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tetaplah teguh dan setia beriman kepada Yesus Kristus. Sebab bagi Tuhan, iman adalah kunci keselamatan bagi kita. Seperti apa yang selalu diungkapkan oleh Yesus dalam menyampaikan anugerah Tuhan bagi setiap orang yang memerlukannya. Imanmu menyelamatkanmu. Demikianlah Yesus berfirman, bagi mereka yang merindukan kesembuhan, bagi mereka yang merindukan pemulihan, bagi mereka yang merindukan mujizat dalam kehidupan. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih, marilah kita persiapkan diri kita menyambut Dia yang akan datang kedua kalinya dengan hidup beriman di dalam iman yang teguh dan setia, serta bertumbuh pada Yesus. Sekalipun ada kesusahan datang dalam hidup kita, mohonlah kekuatan hati pada Tuhan untuk menghadapinya. Dan mari kita jadikan semuanya menjadi jalan kasih Tuhan yang membawa kita semakin bertumbuh mengasihi Dia dan mengenal kuasa dan kasih-Nya dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, saudara-saudara terkasih, menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Artinya kita menyambut Tuhan lewat hidup kita yang terus bertumbuh dalam kasih seorang dan yang lain dengan saling mengasihi. Saudara-saudara, kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya adalah keyakinan iman kita, orang percaya pada Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kedua kalinya sebagai hakim yang agung, yang datang penuh dengan keadilan. Oleh karena itu, setiap kita yang menaruh pengharapan pada kedatangan Yesus kedua kalinya, hendaklah menanti dan menyambutnya dengan mempersiapkan dirinya, hidup suci atau hidup kudus. Karena sama seperti Dia yang adalah suci, demikianlah Tuhan kita yang kita boleh dengarkan dalam firman Tuhan di 1 Yohanes 3 ayat 2-3. Hidup kudus adalah konsekuensi kita dalam menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus kedua kalinya, yakni Tuhan kita yang kudus. Pengudusan kita terjadi saat kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus di dalam Kristus, dan kemudian mengalami perkembangan dalam proses pengudusan itu yang mencakup pikiran, kehendak, emosi, hati, perkataan, dan perbuatan-perbuatan kita. Oleh darah Kristus kita orang percaya dikuduskan. Oleh Roh Kudus yang mendiami kita bertumbuh berkembang dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Demikianlah kita menjaga kesucian hidup kita, di mana dalam Roh Kudus kita terus bertumbuh dalam kasih seorang dengan yang lain, saling mengasihi seperti Kristus mengasihi kita, sampai pada hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, di Minggu Advent ini, setiap kita orang percaya diajak untuk senantiasa menyiapkan hati dan pikirannya untuk siap sedia setiap saat menyambut kedatangan Yesus sebagai Raja yang adil dalam kehidupannya. Dahulu, bahkan sampai hari ini, kita sebagai manusia boleh menolak Kristus dalam hidup kita. Sebagaimana dahulu, bahkan boleh menyalibkan Tuhan dalam hidup kita. Namun, kali ini, dalam kedatangannya yang kedua kali, yang kita nantikan, tidak ada satupun yang dapat menolak dan menyalibkan Dia. Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, akan datang sebagai Raja yang berkuasa penuh, yang berdaulat penuh pada setiap kehidupan.
Dia akan meminta pertanggungjawaban dan kesiapan kita. Karena itu, mari kita persiapkan diri kita dengan baik dalam menyambut kedatangannya, lewat membangun hidup kita yang setia berdoa, setia beriman, dan setia melakukan dan menghidupi kasih Kristus dalam hidup kita, dengan saling mengasihi seorang akan yang lain. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini, yang mengingatkan kami untuk mempersiapkan diri kami di dalam menyambut kedatangan-Mu yang kedua kalinya, yang menjadi penantian dan pengharapan kami dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, di mana kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan datang kedua kalinya ke tengah-tengah dunia ini, menjadi hakim yang agung, yang akan datang sebagai Raja kemuliaan, yang berdaulat dan berkuasa penuh atas setiap kehidupan. Engkau akan datang mengadili setiap orang yang hidup dan yang mati. Dan kami juga percaya, sukacita akan Kau bawakan di dalam kedatangan-Mu tersebut bagi kami, setiap orang yang percaya dan yang setia kepadamu. Karena itu Bapa, ajarlah kami seperti firman-Mu hari ini, supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu, menjadi umat-Mu, yang boleh memakai setiap hari dan waktu kami sebagai waktu persiapan yang mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan-Mu di dalam kekudusan. Tuntun dan bimbing kami Tuhan untuk menjaga hati dan pikiran kami, serta perilaku kami dan perkataan kami di dalam kehidupan kami selagi kami di dunia ini. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu meneguhkan iman kami selalu kepadamu, agar kami tetap beriman kepadamu, dan kami juga boleh bertumbuh dalam iman yang benar kepada Tuhan. Sekalipun kami sering mengalami cobaan, mengalami godaan di tengah-tengah dunia ini, lewat berbagai pergumulan dan juga ragam kesusahan yang boleh kami jumpai. Biarlah kiranya lewat pertolongan-Mu Tuhan, dan lewat kekuatan daripada Tuhan di dalam Roh Kudus-Mu, kami tidak menjadi kalah, tapi kami boleh bertahan dan tetap setia serta bertumbuh dalam iman kami untuk terus mengimani-Mu dan hidup di dalam kasih-Mu, seorang akan yang lain, mengerjakan kasih di tengah-tengah dunia ini seperti yang telah Kau teladankan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur serta memohon. Amin.